bawah kulit atau implan ya Bunda. Nah, sebelum dilakukan pemasangan saya akan memberikan konseling dulu ya tentang apa itu alat kontrasepsi bawah kulit atau implan itu ya Bunda ya. Silakan di sini Bunda. Jadi gini Bunda, alat kontrasepsi bawah kulit itu ya atau implan itu ada yang 1 kapsul, ada yang 2. Nah, kalau dulu ada yang 5 dan 6 ya. Jadi dia plastik kecil yang diletakkan di bawah kulit lengan atas. Ya, ini seperti ini dia ya Bunda, kapsulnya ya. Kemudian ini termasuk alat metode kontrasepsi yang sangat efektif. Nah, jadi kalau dia untuk yang kapsul 1 dan 2 itu sangat efektif selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun dan 5 tahun untuk yang 6 kapsul. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang untuk 6 kapsul ya Bunda. Nah, betul. Jadi alat KB implan ini mudah untuk berhenti. Jadi bisa dikeluarkan kapan saja. Jadi misalnya Bunda 2 tahun setelah pemasangan KB implan ini Bunda menginginkan untuk menambah anak lagi, ini bisa dikeluarkan dan insya Allah segera hamil ya Bunda ya. Nah, kemudian ini aman bagi semua perempuan ya. Nah, jadi dia karena sifatnya mengandung hormonal, dia biasanya mempengaruhi haid. Jadi haid itu biasanya awal pemasangan mau siklusnya itu bisa lama ataupun kalau misalnya dia teratur itu timbul bercak atau spotting. Tapi itu tidak membahayakan ya Bunda ya. Nah, kemudian Bunda, jadi bagaimana ya pemasangannya itu? Nanti saya akan kasih tahu dulu ya. Jadi pemasangannya itu biasanya dia 5 sampai 10 menit. Ya kan Bunda. Jadi pencabutan biasanya hampir 15 menit, tapi kalau di sini kita biasanya sama 5 sampai 10 menit juga kalau mau dicabut. Nah, jadi nanti sebelum dilakukan pemasangan, saya akan memberikan anestesi dulu supaya jangan menimbulkan rasa sakit. Oh, itu suntikan ada dia. Nah, kemudian baru saya lakukan pemasangan, ya. Nah, nanti kalau sudah dilakukan pemasangan, kapsulnya ini harus dilepas setelah 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun dia ditambahin lagi, ya. Nah, setelah ditambahin lagi supaya udah lakukan aja sampai 4 tahun karena menginginkan anaknya kan kemarin operasi ya Bunda ya. Nah, jadi dia setelah 3 tahun harus dibuka, ya Bunda ya. Nah, pasang baru lagi gitu. Jadi nanti kita akan kasih plester ya. Nah, ada juga kalau misalnya Bunda takut nengok ininya kita kasih perban. Nah, kemudian siapa saja yang tidak boleh memakai alat kontrasepsi ini, implan ini ya. Nah, sebenarnya sebagian besar ya wanita itu bisa menggunakan alat kontrasepsi bawah kulit ini. Tapi ada hal-hal yang tidak diperbolehkan ya, misalnya ibu hamil. Ya sudah tentulah ibu hamil tidak boleh ya budaya masa lagi hamil ya. Itu kemudian ada masalah kesehatan serius, misalnya ada kanker ya, lebih bagus jangan menggunakan alat kontrasepsi implan ini ya Bunda. Kemudian saya akan kapan mulai bisa dipasang. Nah, implan ini bisa dipasang kalau kita yakin bahwa kita dalam keadaan tidak hamil, maka tadi dilakukan tes ya. Nah, jadi kalau misalnya saya tidak hamil, kapan bisa dilakukan? Sekarang juga bisa kita lakukan. Berarti pada saat haid seharusnya bisa juga ya? Iya. KB itu sebetulnya lebih bagusnya pada saat haid, hari ketiga haid kita sudah pastikan bahwa dalam keadaan tidak hamil ibunya, ya kan Bunda? Nah, ini ada yang perlu Bunda perhatikan ya. Ini ada efek samping umum yang sering terjadi setelah pemasangan KB implan ini. Nah, tetapi ini efeknya tidak berbahaya. Nah ya, tapi kalau misalnya mengganggu, misalnya haidnya itu lama sedikit-sedikit, Bunda kapan saja bisa datang ya, bisa menghubungi kembali. Nah, kemudian jika ada hal-hal misalnya Bunda mengalami sakit berat yang sakit kepala yang berat dan nggak hilang-hilang migrenya, Bunda bisa datang kemari untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian haidnya itu lebih lama dan banyak, mungkin Bunda bisa datang juga. Kemudian pokoknya hal-hal lain yang berhubungan dengan KB implan. Jadi misalnya kayaknya haidnya nggak teratur atau pokoknya ada yang nggak jelas, silakan aja datang ya, kita siap 24 jam. Nah,
sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan, Bunda? Enggak. Ini apa? Saya kan biasanya sakit perut tuh ini apa namanya sakit kali, nyeri lahirnya itu. Jika kalau misalnya pasang ini itu tetap berkurang nyerinya apa? Iya. Apa makin bertambah bisa dikira jadi nyeri perut gitu? Ya, jadi gini Bunda, dyspnea ini memang kan dia itu kenapa bisa terjadi? Ya, karena itu penyebabnya adalah sel endometrium yang tumbuh di tempat lainnya, itu makanya sering terjadi endometriosis. Jadi sering ini itu memang makanya Bunda agak lama ya harus dikasih terapi hormonal sama dokter Budi ya waktu kemarin kan. Nah, jadi kan Bunda biasanya kalau sudah punya anak itu dyspnea ini mau hilang. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, kalau saya menggunakan KB implan ini apakah dyspnea itu agak berkurang atau mungkin bertambah? Nah, biasanya berkurang. Biasanya kan ini kan salah satu terapi hormonal. Bulan ini nggak ada, bulan depan nanti sakit kali. Saya minum asam amat sih. Iya, boleh itu ini nggak tidak masalah. Kalau misalnya rasanya nyeri sekali boleh dibantu dengan asam amat ya. Nah makanya kalau kita ada nyeri haid yang hebat, dyspnea ini kita tidak sarankan untuk menggunakan KB spiral. Jadi kita sarankan memang yang mengandung hormonal untuk mengobati terapinya itu tadi, dyspnea itu tadi. Gitu. Jadi udah sudah tidak salah pilih ya. Tadi saya memang nggak tahu ada KB ini. Pas nelpon tadi dijelasin sama ini kan pas saya nelpon tadi nanya. Saya nanya dia antara suntik sama ini spiral. Terus dijelaskan malah saya sama sekali nggak tahu tentang KB ini. Iya KB ini. Tapi sejauh ini sudah paham ya? Udah paham. Sebelum saya itu browsing juga. Jadi mungkin yang browsing itu yang ada pemberitaan yang nggak benar kan bisa dijelaskan. Iya makanya sudah lebih paham. Iya betul. Jadi memang saya pun saya sampaikan kepada pasien kita kalau untuk KB kan tidak perlu takut. Sekarang sudah mudah. Pemasangannya ini banyak pengarahan. Saya rasa saya sudah menunjukkan lewat postingan kami di Facebook bahwa itu yang disampaikan yang ditakuti oleh masyarakat itu tidak ada yang takut itu tidak ada pengarahan. Iya begitu Bunda. Ya, oke Bunda. Nah, kita bisa lakukan pemasangan sekarang. Bisa. Oke. Nah tadi sudah di